dan tapakan di bawah untuk kajian. Di sini adalah Bapak Kanwil dan Pak Kabak TU dan seluruhnya. Sesungguhnya lebih tepat kalau kami ini disebut sebagai pendamping aja lah gitu ya, teman diskusi lah kira-kira seperti itu. Seperti apa keluhan atau sementara ini yang terjadi di Satker Bapak Ibu, permasalahan apa yang ada. Setelah itu kita akan mencarikan solusi dengan cara berinovasi. Inovasi memberi solusi. Jadi tidak ada solusi tanpa adanya inovasi. Gitu. Dan tidak ada inovasi kalau tidak ada permasalahan yang ada di Satker Bapak Ibu. Jadi dalam reformasi birokrasi adalah menuntaskan seluruh persoalan, dan ini bukan persoalan lagi, sudah pakai ain, jadi persoalan. Ini sudah sangat kompleks gitu ya. Karena 70 sekian tahun berdirinya Kementerian Agama, berarti permusalahannya juga sudah semakin kompleks. Nah, untuk memperbaiki sistem reformasi birokrasi atau tata kelola di Satker kita, kami harapkan adalah segera membuat perubahan berbasis pada persoalan yang ada. Jangan membuat inovasi yang kira-kira masyarakatnya tidak membutuhkannya, itu akan sia-sia. Jadi Pak Kanwil dan seluruh peserta yang hadir dapat kami informasikan bahwa untuk pelaksanaan Rakernas Kementerian Agama ya di tahun 2021 ini, alhamdulillah ini selaras dengan tujuan reformasi birokrasi. Salah satu di areanya adalah transformasi percepatan layanan publik. Ini harus dikejar oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau plus 7 satker di bawahnya. Saya kemarin ajak teman-teman kepala Kemenak untuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin minggu yang lalu kita sudah berkomitmen, karena kemarin juga ada rapat koordinasi bagaimana pendidikan anti korupsi bisa terimplementasi di satuan pendidikan yang ada di Kementerian Agama. Saya kira inovasinya seperti apa? Mungkin kalau yang terkenal tuh kantin kejujuran ya Bu ya, bagaimana memberi contoh baik, bagaimana memberikan apa, mungkin di madrasah segeralah nanti setelah ini ya Pak Kabid Madrasah kita rapat, inovasi apa, bagaimana pendidikan anti korupsi ini bisa berjalan di Kepulauan Riau. Saya sudah komitmen kemarin dengan KPK dan insya Allah kita akan implementasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pendampingan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani saya nyatakan dibuka secara resmi. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Selalu pagi walaupun nanti sudah malam ya. Jadi semangatnya Bapak Ibu yang harus tetap masih pagi ya. Sekembalinya dari sini Bapak Ibu insya Allah akan bisa menelurkan, membuahkan inovasi-inovasi yang membanggakan bagi satkernya. Oleh karena itu kami pastikan seluruh peserta yang hadir di sini, mohon izin rekan-rekan, kami akan bagikan pin penyemangat pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Silakan para peserta dibagikan pinnya untuk dipakaikan di dada sebelah kiri dengan implementasi dan akselerasi RB-nya. Siapa yang mengevaluasi? KL pengampunya adalah Kementerian
PAN dan RB. Melalui KMA nomor 633 ini silahkan dibuka melalui portal Kementerian Agama, di-download saja. Sekarang juga sudah bisa lihat, scroll up down itunya, Androidnya, asal ada kuotanya. Padahal tidak melakukan apa-apa. Saya cuma absen doang 7.30, pulang 16 sampai 16.30. Dari mana itu ibu tiba-tiba kaget? Alhamdulillah kredit motor nambah satu lagi. Tapi kalau tahun 2022 mendatang kinerjanya sudah jalan, manajemen kinerja namanya, regulasinya sudah digodok di pusat, insya Allah tunjangan kinerja Bapak Ibu satu sama lain tidak akan sama. Karena yang diukur kinerjanya, tidak absennya. Jadi sekarang namanya bukan rugi, tapi tunjangan absensi. Jadi Bapak Ibu kalau suruh mengembalikan mau? Nggak mau ya? Ini sudah ada ancang-ancang dari Kementerian PAN-RB. Kalau kita tidak bisa membuktikan dalam manajemen kinerja menghitung tunjangan kinerja ini, kita akan mengembalikan sejak kita menerima TUKIN 60%. Cicilannya sudah terbayang ini. Jadi hati-hati, nanti tanyakan ini pada Pak Yogi di area manajemen SDM. Pak Yogi, saya tidak mau mengembalikan, gimana caranya? Sudah berhitung. Kita berhitung kinerja yang kita lakukan mulai 7.30 sampai 16 atau 16.30 setiap harinya itu seperti apa menghitung kinerja kita, mencatat-catat itu harian, bulanan, tahunan itu kayak apa? Itu penting Pak SKP itu. Ini SKP, mohon maaf Pak Kabak TU, kadang-kadang disodorkan ke kita sudah ada nilainya. Betul Bapak Ibu? Ngaku ya? Angka itu nanti cuma bilang mana SKP tahun lalu. Oh, dari apa? Ke kantor sendiri belum ada, tetapi syukur kita pada pemerintah 2020 dibangunkan PLHUP, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Di sanalah sekarang kita masih menumpang kantor kementerian karena cukup lumayan. Namun itu tidak menyurutkan semangat kami untuk ini, dan saya yakin dan saya mau, insya Allah kalau saya masih di sana 2022 saya tidak akan mau kalah dari Batam, dari Bintang. Ya. Bahwa di madrasah ini masih dipandang oleh masyarakat dibandingkan dengan sekolah lain, Ibu, itu masih kurang. Maka inovasi yang kami lakukan adalah yang pertama, bahwa madrasah ini harus lebih daripada sekolah yang lain. Maka kami siap selalu untuk bisa melakukan inovasi. Yang pertama adalah yaitu pengembangan IT. Madrasah bukan hanya dikenal dengan keagamaannya, tapi juga dengan IT-nya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah madrasah ingin, Ibu, insya Allah tahun ini kita akan berupaya bahwa memulai dari para guru, maka guru yang hebat, maka madrasah akan hebat. Terima kasih. Madrasah yang bermartabat. Terima kasih. bagaimana Pak Kabak? Oke, bisa. Itu dari Natural saya sebut dengan istilahnya kaum cerdas. Wih, mantap. Kaum cerdas artinya kami ada untuk melayani calon pengantin disabilitas. Oh, Jadi bagi yang disabilitas kita tidak perlu datang ke kantor, tapi kita yang datang ke rumah. Oh, Terima kasih. terima kasih Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan malam kami mengharapkan kepada Bapak Ibu kami mengharapkan berikanlah kemudian Bapak Ibu sedikit saja pemikiran kami. Berikanlah, kasihanlah lembaga
lembaga ini dakwah Muslim. Tidak ada lagi yang bisa membantu lembaga ini selain dari Bapak dan Ibu sekalian. Banyak sekali perjuangan doa dan air mata ya Allah. Jangan, insya Allah kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kementerian Agama ini. Mohon maaf Kementerian Agama, kami selama ini hidup, kami makan, kami membeli sandang pangan papan, tapi kami belum memberikan apa-apa untuk Kementerian Agama. Kami hidup, anak-anak kami hidup, keluarga kami hidup. Apa yang kami lakukan? Belum ada ya Allah. Kalaupun ada ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah selalu kesehatan, berikanlah selalu kami kebahagiaan, keselamatan, kelancaran dalam melakukan sebuah inovasi yang membanggakan. Insya Allah inovasi ini akan kami lakukan. Insya Allah inovasi ini akan membanggakan bagi seluruh. Tidak butuh waktu lama ya Allah. Setelah ini kami berjanji akan menaikkan citra lembaga Kementerian Agama ini menjadi lebih mengenal lagi pada masyarakat. Seluruh layanan yang akan kami perbaiki ya Allah. Tidak ada lagi layanan-layanan yang menyulitkan pada masyarakat. Tidak ada lagi. Apakah pernah dibuatkan rapat khusus membahas ZI? Ada. Betul. Kami pernah. Pernah ya? Sampai SK kami sudah terbentuk. Sudah terbentuk ya. Yang lain ada? Ya. Yang lain ada yang belum? Belum ya? Belum ya? Nanti bisa kalau tidak tahu bisa melihat di situ untuk contohnya aja. Itu bisa dikerjakan. Itu Pak Ibu ya. Sekarang ini jadi iya dan tidak. Iya. Kalau sudah berarti ini kita rubah jadi iya. Iya. Kedua adalah notulensi. Pertama adalah undangan, kedua absensi, notulensi, lalu dokumentasi. Itu yang paling penting. 4 itu komponennya. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak Irfan tadi oleh pimpinan Satker ya Pak, ditetapkan. Jadi sudah paham ya yang Cuman sekarang pematangannya ini yang kita belum paham. siap. Saya nggak tahu kalau nggak mengaruhi ya. Kalau soal temuan administrasi zaman saya ada di sini dulu ya nggak masalah, tinggal dicari, yang penting ada uangnya. LHKSN itu adalah semuanya teman saya di Natuna, nggak usah di kalau untuk administrasi saja, nggak usah di, yang penting Rp1 pun tidak ada ya. Kalaupun ada teman-teman surat keuangan nanti dibuat sebenarnya yang sudah dengan PP 38 keuntungan ganti rugi negara TPK itu malah sekarang ada namanya di kalau dulu di peraturan Menpan itu ada TPTD atau di BPK ada TPTD, temuan pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Kita sudah banyak proses jadi semua diupload nggak ada, tinggal di scan. Kalau di Iya betul 100. Akhirnya berhasil juga mewakili Pak Kakak. Nah, itu dulu tenang-tenang. Jangan kembali ke kandang. Oke lanjut. Oke. Area apa yang dalam RB itu ada tapi di ZI tidak ada? Maju. Ibu. Oh anaknya maju. Loh, jangan rebutan. Loh.
manifest. Yang tidak ada yaitu pemerintahan bebas dari bersih dari korupsi dan juga peningkatan mutu pelayanan publik. Ganti yang kerudung merah. Apa Bu? 2 area yang tidak ada dalam ZE yang tidak ada. Penataan hukum dan perundang-undangan, penguatan organisasi. Bagaimana? Ya, sedikit banyak. Oke, bisa diterima. Perundang-undangan sekarang bernama regulasi kebijakan. Oke, silakan. Gak apa-apa. Sedikit aja tapi Ibu kelihatan perhatian. Oke, next question. Ada berapa satker WBK? Ada berapa satker yang telah WBK dan sudah meraih WBBM? Oke, lari. Ya, banyak. Ayo Pak, semangat Pak. Yang telah memperoleh predikat WBBM sampai saat ini. Ada 3. Ada berapa? Bukan ada 3. Oke. Yang pertama adalah Yayan Salatiga. Yang kedua adalah Kemenak Kota Denpasar. Yang ketiga adalah Kemenak Kota Yogyakarta. Ada yang bisa memperbaiki? Iya, silakan. Oke. Ada berapa satker yang sudah meraih WBBM gitu aja? 2. Apa saja? Kemenak Kota Yogyakarta, Kemenak Kota Denpasar. Coba silakan yang yes, betul sekali Bapak. Sip, good. Yes. Good dong. Oke, oke. Langsung. Pembangunan zona integritas WBK WBBM. Kita pasti bisa. Halo Sobat Reform, kembali lagi bersama Mimin. Pada kesempatan kali ini tim kita lagi mengadakan pendampingan ZI di Provinsi Kepulauan Riau nih teman-teman, dan kita sedang bersama Bapak Kanwilnya nih. Kita mau tanya-tanya hal yang mungkin Sobat Reform juga perlu tahu atau peserta-peserta yang mengikuti zona integritas ini perlu tahu juga nih. Oke Pak, perkenalkan nama saya Yuka. Sebelumnya saya mau tanya-tanya nih, boleh ya Pak ya? Oke, baik. Yang pertama nih Pak, apa target Bapak terhadap Kanwil Provinsi Riau ini dalam mengikuti kegiatan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi dan WBBM yang gimana nih Pak? Ya, target kita insya Allah sesuai dengan komitmen kita bersama. Kita tahun 2021 insya Allah kita sudah melakukan program zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi. Dan saya bersyukur tim dari pusat di Rawatala dengan timnya sudah datang hadir tempat kami melakukan pendampingan. Harapan kita menemukan kontrak kita ini sedang di mana sebenarnya. Kalau dari skala yang 0, kita itu di mana? Skala 100. Apakah memang kita sudah siap dan kami sudah melakukan tahapan dari awal, bagaimana membangun komitmen, melakukan kontak kinerja, melakukan penandatangan fakta integritas, melakukan pemilihan agen perubahan, dan sudah menyampaikan gagasan-gagasan kepada teman-teman di Kanwil akan melakukan perubahan-perubahan mana saja. Apakah itu nanti diuji dari tim pendampingan? Apakah tim kami ini sudah solid? Apakah tim kami ini sudah siap? Nah, itu kami harapkan kontrak ini akan kami temukan setelah di akhir dari kegiatan koordinasi. Insyaallah. Baik teman-teman Reform, ternyata tadi yang pertama adalah mengetahui nilai dari Kepri ini sudah berapa sehingga kedepannya mendampinginya akan lebih mudah ya Pak ya, mengevaluasinya. Oke, yang kedua Pak, Bapak punya target nih, pengen tahu nilainya. Nah, apa upaya Bapak nanti kedepannya untuk mencapai? Dari simulasi nanti insya Allah saya mohonkan ini simulasi yang tadi saya sampaikan tadi awal bahwa kita ini sudah melakukan apa saja. Kalau ternyata kita dari 10 mungkin kita baru berada di angka 3, ternyata masih jauh. Nah, indikator apa yang harus terpenuhi untuk mencapai itu? Dan insya Allah saya yakin tim dari pusat akan mampu membimbing kami, mendampingi kami dalam menyampaikan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Nah, itu insya Allah kami sudah berkomitmen dengan keras, dan saya yakin apa-apa yang menjadi kelemahan-kelemahan itu yang akan kami lakukan dalam waktu tidak terlalu lama.
insya Allah. Baik, berarti akan ada perbaikan-perbaikan ke depannya ya Sobat Reform. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, untuk seluruh peserta dari kegiatan ini atau yang mengikuti zona integritas wilayah bebas dari korupsi ATM dan WBBN, apa nih pesan-pesan Bapak untuk seluruhnya nih, untuk semua sobat-sobat Reform juga yang nonton video ini, apa pesan-pesan Bapak? Mari. Saya katakan beginilah, kita ini mungkin udah hebat, tapi kan bukan Superman gitu. Kerja ini harus kerja tim, harus kerja super tim, saling isi antara satu dengan yang lain, dan jangan malu untuk belajar dari siapapun. Kalau memang itu akan melakukan perubahan di kita. Jadi siapapun kita belajar, dan apa yang kita membutuhkan, kita juga sudah ada juga objek yang harus kita tiru, yang kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah kita, tradisi, budaya, keagamaan yang ada di daerah. Apa sih sebenarnya keluhan masyarakat terhadap layanan kita? Kita juga harus terus berbenah diri, bagaimana pelayanan kita lebih maksimal, hal-hal yang harus dipangkas, kenapa kita harus hal-hal yang sulit harus kita terima, hal-hal yang harusnya masyarakat menggunakan, apalagi ini di kepulauan ya. Saya kira teknologi hari ini kan bisa mempermudah layanan kita, dimana secara online orang tidak perlu datang lagi atau lebih datang, karena memang biaya antar pulau ini sangat mahal. 96% Kepulauan Riau ini adalah lautan. Tahu sendiri Bu, kalau laut itu udah biayanya udah sangat tinggi. Jadi dengan kita melakukan zona integrasi ini, melakukan ini kita juga bagaimana teman-teman kita yang jauh kita bisa sapa, masyarakat kita yang di kepulauan bisa kita layani dengan maksimal, dan mereka tidak perlu repot mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam menikmati pelayanan dari kita. Wah, keren sekali nih jawabannya ya Sobat Reform ya. Semoga pesan-pesan dari Bapak ini boleh kita ikuti, boleh kita lakukan, implementasikan dimanapun kita berada. Intinya kita harus bisa menyesuaikan, beradaptasi ya Pak ya, begitu. Oke Pak, kita kasih salam perubahan dulu untuk teman-teman yang nonton semuanya, yang saya katakan salam perubahan, buat kita sama-sama salam perubahan, oke? Salam perubahan, salam perubahan. Thank you. Selamat datang lagi di video Mimin kali ini Sobat Reform. Kita sedang bersama Pak Erizal, yaitu Bapak Kemenagnya Kabupaten Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas. Wah ini pasti udah jauh banget nih dari sini ya Pak ya. Kita tanya seperti biasa kalau kita jumpa para kepala satker, kita pasti tanya ini ya. Sebentar, Pak saya mau tanya nih ya, boleh ya Pak ya? Ya Pak, dari hasil yang tadi itu dari 2 hari kita mengikuti akselerasi reformasi birokrasi ini ya Pak ya. Nah Bapak sebagai kepala Kabupaten dan Kemenagnya Anambas ini punya target apa nih Pak ke depannya untuk menghadapi WBKWBBM ini? Pertama tentu saya ingin mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di sini. Sepertinya apa yang sudah kami lakukan sudah mulai mengarah struktur, karena kami memang belum mendapatkan pembelajaran seperti ini. Makanya kalau bicara target, kami optimis apa yang disampaikan tadi, karena kita ingin 60%, mudah-mudahan insya Allah kita capai. Amin, amin. Berarti poin-poinnya udah dapat ya Pak Sudah ya? dapat. Udah dapat nih gambarannya mau ngapain ke depannya. Ya. Oke, Sobat Reform, kita tanyakan satu lagi ya. Pak, apa nih upayanya? Bapak punya target, upayanya apa nih? Gitu, Ya. supaya kita semua boleh dengar nih. Baik, pertama tentu hasil ini saya akan segera sosialisasikan kepada staf-staf yang ada di sana, kemudian kepada stakeholder kita akan kita sampaikan juga, kemudian tentu melalui sosialisasi mungkin melalui media, ada nanti mungkin spanduk, ada mungkin banner, ada juga mungkin nanti pada saat kita, karena kami di sana ada program yang kami bisa keliling, dan program ini akan juga kita sampaikan kepada masyarakat nanti melalui ceramah-ceramah agama, khutbah Jumat dan lain-lain. Ini juga bentuk kita sosialisasi masyarakat bahwa berurusan dengan Kementerian Agama Anambas 0 rupiah, dan berurusan dengan Kementerian Anambas insya Allah akan kita selesaikan dengan cara seksama dan secepat-cepatnya. Wah, sangat keren sekali ya. Jadi FYI ya teman-teman semuanya, Bapak ini juga salah satu agent of change ya, agen perubahan ya. Jadi tadi program-programnya tuh udah keren-keren banget Sobat Reform. Yang terakhir, pertanyaan terakhir banget ini Pak, the last question. Pak, ini apa pesan-pesan Bapak kepada seluruh peserta ataupun nanti ada anggota-anggota di bawah Bapak supaya mencapai target tadi, supaya bisa mengupayakan nih apa yang perlu diupayakan? Ya, pesan yang pertama
You can and you say you can. Apabila Anda pikir bisa, insya Allah Anda pasti bisa. Amin. Yang Pasti kedua, jadilah tim yang super. Jadi bukan Superman, tapi super tim. Jadi sekecil apapun peran kita, kita harus punya peran untuk mewujudkan zona integritas, wilayah bersih dari korupsi, dan wilayah bersih dan bebas melayani. Oke, baik. Benar sekali ya Sobat Reform. Bapak Kepala Kemenang Kabupaten ini nggak bisa kerja sendiri nih. Harus bareng-bareng dengan timnya ya Pak, ya harus seperti itu. Oke teman-teman Sobat Reform, itu aja dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ayo Pak, kita bikin salam perubahan. Salam perubahan. Yeay. Halo Sobat Reform, kembali lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin bersama dengan Bapak Jamzuri. Bapak Jamzuri dari Kemenang Kabupaten Karimun. Oke, ini dengarnya bocorannya ini lagi dalam masa penghujan ijen nih teman-teman. Bener ya Pak ya? Iya betul. Baik, betul. Pak, kami mau tanya-tanya dulu beberapa hal ya, paling banyak 3 lah Pak ya. Oke, Pak, pertanyaan pertama itu apa target Bapak supaya Karimun ini sampai di WBK WBBM? Ya, target yang ingin dicapai tahun ini Kabupaten Karimun adalah dari awal kita sudah berkomitmen untuk membangun Karimun menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan kita sudah tahapan terakhir nih untuk penilaian dari tim internal kita, dan mudah-mudahan nilainya baik. Amin. Harapan kita semua Karimun menjadi satu-satunya yang pertama di Provinsi Kepri yang dapat meraih predikat WBK. Oke, baik. Kalau misalnya nih Karimun mencapai WBK, maka akan menjadi etalasenya Kepri. Etalasenya Kanwil Kepri gitu ya Pak ya? Ya, yang Allah, pertama nih gitu ya, insya Allah. Baik, yang pertanyaan kedua Pak, Bapak ini punya target harus menuju WBK, habis itu harus menuju WBBM. Apa upayanya Pak? Bagikan ke kita semua. Ya, yang pertama tentu kita membangun komitmen. Nanti komitmen pertama adalah komitmen pimpinan dulu kita. Jadi pemimpin kita harus komitmen betul bahwa kita ingin membangun satu tujuan yang sangat besar dan kita bisa bersama-sama. Di komitmen yang kedua mesti komitmen tim Z kita harus komitmen juga. Jadi kita pilih tim-tim yang memang punya komitmen yang besar. Kemudian komitmen ketiga, komitmen kebersamaan kita semua. Jadi visi misi kita harus sama bahwa kita akan membangun Kabupaten Karimun menuju WBK. Dan ini sudah kita canangkan di teman-teman semua dan sudah kita sampaikan kepada teman dan teman sepakat kita akan membangun Karimun menuju WBK tahun ini. Wah, keren. Benar sekali nih ya teman-teman, harus dimulai dari komitmen pemimpinnya. Ya Pak ya, harus dimulai dari komitmen pemimpinnya. Terus kemudian menjadi satu visinya dengan super timnya tadi, super tim Z-nya tadi. Oke, pertanyaan terakhir adalah questionnya kita nih Pak. Apa sih pesan-pesan Bapak kepada seluruh pesertanya atau seluruh anggota Bapak yang di Karimun, seluruh pendengar kita Sobat Reform kali ini? Apa pesannya supaya kita boleh capai target ini? Jadi pertama yang mesti diingat kepada teman-teman semuanya kalau ingin menuju WBK, kita harus merubah mindset kita dulu. Nah, jadi jangan kita adalah kita ini sekarang menjadi pelayan, itu mindset kita. Jangan kita minta dilayani, tapi kita harus mau melayani kepada masyarakat dengan baik. Dengan inilah kita membangun komitmen bersama bagaimana kita menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat kita semua. Dengan pelayanan yang baik ini kita akan mengangkat martabat kementerian kita dan insya Allah akan semakin baik martabat Kementerian Agama. Yang pasti kita semua mampu kalau kita mau berusaha, karena semua ini sesungguhnya sudah kita lakukan, akan tetapi kita belum mampu mengadministrasikan dengan baik apa yang sudah kita lakukan. Insya Allah dengan reformasi birokrasi ini kita semua akan menuju ke sana sama-sama dan Karimun untuk yang pertama kalinya. Amin, amin, amin. Insya Allah ya Pak ya. Jadi itu dia teman-teman pesan-pesannya Bapak Kemenak dari Kabupaten Karimun kepada kita semua. Saya rasa itu semuanya sangat baik sih, harus dari mindset dan kuncinya adalah pelayanan kita terhadap masyarakat dari ujung tombaknya, begitu ya Sobat-Sobat Reform. Oke Sobat Reform, begitu dulu video kita kali ini. Pak, kita bikin salam perubahan kepada Sobat Reform ya. Ketika saya katakan 1, 2, 3, kita katakan salam perubahan dengan semangat ya Pak ya. Siap. 1, 2, 3, salam perubahan. Sobat Reform, kembali lagi
dengan Mimin. Kali ini kita bersama Bapak Herman dari Kemenak Kabupaten Bintan. Wah, ini pantainya bagus ini, dengar-dengar dari sini bagus, luar biasa. Pak, setelah dari acara ini nih Pak, koordinasi pendampingan pembangunan ZI, target Bapak apa ini? Tolong bagikan ke kita semua nih Pak. Baik ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim pendamping ZI dari Kementerian Agama Indonesia yang telah memberikan pemahaman pengetahuan secara lebih luas dan mendalam, dan mudah-mudahan dengan ini maka target yang akan kita lakukan khususnya untuk Kabupaten Bintan adalah pertama, kalau ditargetkan kemarin ketika kita melakukan perjanjian kerja itu adalah tahun 2023, maka kita mentargetkan 2022 kita sudah bisa termasuk yang akan dinilai oleh tim pusat untuk Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Itu yang pertama. Oke, jadi ini targetnya harus bisa lebih cepat, lebih baik. Ya, gitu lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Kita punya moto kerja. Apa moto kerja? Nah, moto kerja kalau di Bintan itu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Namanya. Oke, baik, yang kedua. Ini Pak, Bapak punya target nih, harus mencapai WBK, kemudian mencapai WBBM. Upaya Bapak ini apa? Tolong dibagikan gitu loh Pak. Ya, sekarang itu yang jelas kita akan bertitik dulu kepada WBK ya, wilayah bebas dari korupsi. Harus WBK. Ini yang harus kita lakukan. Dari sini nanti baru ke WBBM. Untuk bisa WBK, maka yang akan kita lakukan yang pertama, tim akan kita buat lebih solid. Ya, kemudian eviden yang harus diisi itu secara menyeluruh akan kita lakukan. Dan kalau kita lihat pada zaman sekarang, perkembangan itu bukan cukup dengan itu. Perkembangan untuk kita WBK itu saat ini adalah adanya peningkatan inovasi-inovasi khususnya yang berhubungan dengan 4.0 ya, 4.0 ini, yaitu zaman di mana teknologi informasi ini menjadi hal yang sangat penting, digital itu merupakan hal yang penting. Maka Kementerian Agama Kabupaten Bintan akan berupaya untuk meningkatkan ini. Makanya salah satu yang kita harapkan mudah-mudahan tahun 2021 ini upaya kita untuk ada website sendiri Kementerian Agama Bintan itu akan tercapai. Insya Allah ya Sobat Reform. Oke, the last question kita ya Pak, pertanyaan terakhir kita. Apa nih pesan-pesan Bapak kepada peserta yang tadi, kepada Sobat Reform ataupun anggota Bapak yang ada di Bintan nih, apa yang mereka perlu ketahui gitu? Pesan saya, Kementerian Agama ini adalah tempat kita untuk bekerja, dan di sini adalah tempat kita berbuat, beramal, beribadah. Oleh karena itu buatkan yang terbaik. Jadi yang terbaik itu hari ini harus lebih baik pada hari kemarin, dan esok harus lebih baik pada hari ini. Benar. Tentunya dibutuhkan moto kerja, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kemudian semuanya itu dibutuhkan dukungan semua pihak. Bersama kita bisa lebih cepat, lebih baik, bersama bergotong royong untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Benar sekali. Jadi ujung dari pelayanan kita ini adalah kepuasan masyarakat terhadap pelanggan, kinerja kita ya Bapak ya. Betul. Oke, baik. Sobat Reform, ini spesial nih karena belum pernah saya tanya ini ke Kemenak yang lain nih. Saya mau tanya satu Pak. Apa itu WBK? Saya dari tadi dengar-dengar WBK, WBBM. Saya tanya WBK aja nih, mungkin Sobat Reform banyak yang nggak tahu atau ada yang nggak tahu malah. Apa itu WBK Bapak? WBK itulah wilayah bebas dari korupsi. Jadi wilayah bebas dari korupsi itu berarti di wilayah tersebut tidak ada lagi yang disebut dengan korupsi, tidak ada lagi yang disebut dengan gratifikasi. Semuanya bebas dari itu dan biayanya dari nol. Jadi pelayanan itu dengan mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan akurat. Oke, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rupiah nih teman-teman. Tidak ada lagi korupsi kalau sudah memasuki zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Baik teman-teman, itu aja dulu yang perlu kita tanya-tanya kepada Bapak Kemenak Kabupaten Bintan. Mungkin lain kali kita boleh ketemu, kita boleh bincang-bincang lagi nih. Oke, Pak, saya mau kita kasih salam perubahan kepada Sobat Reform ini. 1, 2, 3 kita boleh sapakan salam perubahan gitu ya Pak ya. Oke. 1, 2, 3. Salam perubahan. Bersama kita bisa. Wah, keren. Halo Sobat Reform, kembali lagi dengan Mimin. Nah, kali ini kita bertemu dengan Ibu Sri Hartini, salah satu peserta dari acaranya koordinasi pendampingan zona integritas di Kanwil Kepulauan Riau. Ibu dari mana nih? Satker mana? Satker Kanwil. Kanwil Kepri? Iya. Wah, cakep Kanwil Kepri nih. Oke, Bu, saya mau tanya dong Bu, dari 2 hari acara ini atau 3 hari ya, sudah mau masuk 3 hari ya, Ibu dapat apa nih dari acara ini? Yang pertama saya dapat bertemu dengan kawan-kawan dari
Biro Orpala. Iya benar, silaturahmi ya Bu ya. Benar. Yang kedua saya dapat ilmu tentang bagaimana ZI, RP itu. Terutama saya di bagian area pengawasan. Di situ menambah ilmu saya tentang kegiatan apa saja yang ada di area pengawasan di situ. Yang pertama tentang ini, bagaimana penanganan UPG, unit ini gratifikasi. Yang kedua tentang SPIP, penanganan SPIP. Yang ketiga pengaduan masyarakat. Yang keempat tentang whistleblower system. Yang kelima penanganan guguran kepentingan. Di situ saya lebih memahami apa yang harus dilakukan di dalam area pengawasan. Wah, keren ini, benar-benar mengikuti nih. Kita uji satu pertanyaan, yang ini pertanyaan paling umum. Bu, saya tadi tuh dengar WBK, WBPM. WBK itu apa sih, Bu? WBK itu adalah wilayah bebas dari korupsi. Wah, wilayah bebas dari korupsi ya, Sobat Reform. Oke, Bu, kita boleh salam perubahan dulu ya. 1, 2, 3, salam perubahan. Yeay, thank you.